Padang mahsyar itu negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Negeri Syam itu Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Di mana itu? Meliputi 4 negara: Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Itu padang mahsyar. Besok setelah tiupan sangkakala kedua, kita ini bangkit dari alam kubur, digiring oleh api, berkumpul di padang mahsyar. Besok tempat yang semestinya di dunia ditempati 1 orang, besok yang berdesakan 1000 orang. Matahari dekat di atas kepala. Orang berdiri di situ paling lama 50.000 tahun. Yang saya muliakan dan saya hormati para asatidz, para buya, para alim, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Jariyah, yang juga saya hormati para jamaah kaum muslimin dan muslimat majelis maulid yang hadir pada malam ini, yang saya juga hormati, dan para pemirsa yang mengikuti live streaming dimanapun kalian berada di seluruh penjuru dunia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul di Masjid Al-Jariyah dalam momen acara yang sangat penting, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang bulan ini, sekarang ini momennya ada 2. Pertama, Agustus ya, 17 Agustus, beberapa waktu yang lalu, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dan bersamaan dengan bulan Rabiul Awal, yaitu peringatan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang peringatan Maulid ini penting. Dan bulan ini di mana-mana umat Islam di berbagai penjuru dunia memang momennya peringatan Maulid. Nah, mengapa kita ini mengadakan peringatan Maulid? Tujuannya kita karena mencintai baginda Nabi. Jadi kita mengadakan peringatan Maulid karena cinta Nabi. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau Maulid? Apakah tidak cinta? Kita agak bilang begitu. Cuma kalau orang merayakan Maulid berarti mengekspresikan. Apa ekspresi? Artinya yang menampakkan cinta. Dan mungkin yang tidak merayakan Maulid cintanya diam-diam. Nah, cinta yang diungkapkan itu lebih bagus daripada cinta yang tidak terungkap, alias cinta diam-diam. Menurut orang yang ngerti tentang cinta, kan begitu. Nah, apa pentingnya kita cinta Nabi? Ya penting. Cinta kepada Nabi gak sama dengan cinta kepada orang biasa. Suatu ketika seorang A'rabi, hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang A'rabi bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Hai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Katanya besok ini mau kiamat. Kira-kira kapan terjadi kiamat? Akhirnya apa? Pertanyaan ini oleh Rasulullah ditanya balik, ma'adat talaha. Apa persiapan kamu buat menghadapi hari kiamat? Hari kiamat ini bukan hari biasa-biasa, tapi hari paling berat.
Hari yang dahsyat, berat sekali, harus banyak persiapan. Apa persiapan kamu? Kata laki-laki ini, ma'a'dadtu laha syai'an ya Rasulullah min kasrati shalah wala siyam wala sadaqah. Saya enggak punya persiapan apa-apa Rasulullah. Saya ini enggak banyak sholat sunnah, enggak banyak puasa sunnah, enggak banyak sedekah sunnah, enggak ada persiapan. Ghairu anni uhibbullaha wa rasulah. Tapi saya ini cinta pada Allah dan Rasulnya. Saya ini cuma cinta pada Allah dan Rasulnya. Kalau modal enggak ada. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu besok pada hari kiamat berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Artinya bakalan masuk surga. Amin Allahumma. Artinya apa saudara? Cinta pada Rasulullah gak sama dengan cinta pada orang lain. Kalau cinta pada anak tetangga, kira-kira bisa jadi modal lamaran. Melamar, diterima? Gak diterima. Di mana-mana, apalagi orang Sumatera, gak diterima. Ada kawan saya dulu penceramah, orangnya tampan. Dia belum penceramah, masih ustadz apa namanya, ustadz di pondok. Lalu sekarang menjadi penceramah nasional, bahkan sering ke luar negeri. Tapi bukan orang Pekanbaru, kan? Orang arah timur lah. Cerita ke saya ngajar di pondok, kok ada orang sepertinya solihah. Saya tanya, mau jadi istri saya? Mau Ustaz, lamarlah ke ayah saya. Saya langsung ke orang tuanya. Perlu apa? Ini saya mau melamar putri yang namanya ini. Kamu kerja di mana? Saya ngajar Ngajar di mana? Di pondok. Oh Ustadz ya? Iya katanya. Berapa gajinya sebulan? Alhamdulillah 200.000 ini ya, itu anaknya seminggu yang lalu dilamar orang, gajinya sebulan 10 juta. Belum saya terima katanya. Ya dah saya mau pulang. Dia cerita, saya langsung pusing kepala. Langsung dibilang, saya mau pulang. Loh kamu perlu apa? Gak ada cuma silaturahmi katanya. Akhirnya pulang. Kemudian gak lama kemudian menjadi juara dai nasional. Langsung ke Jakarta, sering masuk layar kaca, televisi, dan terkenal kemana-mana sekarang. Nah artinya apa? Kita ini kalau suka sama anaknya orang, belum tentu jadi modal diterima melamar. Betul. Tapi ternyata cinta kepada Rasulullah SAW, karena yang dicintai ini sangat mulia, yang dicintai ini nilainya tinggi, yang jatuh cinta juga nilainya tinggi, bisa menjadi modal berkumpul di surga. Ini pentingnya cinta kepada Rasulullah. Kemudian lagi cinta kepada Rasulullah ini penting. Mengapa penting? Karena sejauh mana rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka sejauh itu keimanan kita diukur. Orang itu imannya kuat apa enggak tergantung cintanya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu. Tidak sempurna iman kamu sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tua kamu, daripada anak kamu, daripada seluruh umat manusia. Artinya apa? Orang yang imannya sempurna berarti cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tua, melebihi cintanya kepada anak, apalagi orang lain. Itu cinta kepada Rasulullah.
Mengapa di sini yang disebutkan pertama kali cinta kepada orang tua? Orang hidup ini pasti punya orang tua, betul. Tapi kalau anak belum tentu punya. Dan setiap manusia pasti fitrahnya mengajak cinta pada orang tua. Nggak ada orang nggak cinta orang tua. Orang itu pasti cinta pada orang tuanya. Walaupun dia merantau ke Jakarta, ke Jogja ya, ada di Jogja atau di mana, pasti sewaktu-waktu merindukan orang tuanya. Karena cinta orang tua. Yang kedua yang disebutkan di sini cinta pada anak. Mengapa cinta pada anak? Cinta pada anak itu tanpa seleksi. Siapapun pasti mencintai anak. Pasangan suami istri menikah. Begitu menikah, ingin punya anak. Begitu anaknya hamil, orang tua ini pasti mendambakan anaknya kalau lahir laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Akhirnya nanya-nanya, gimana caranya biar anak ini yang lahir kalau laki-laki ganteng, perempuan cantik. Kebetulan yang ditanya sering ke masjid, sering ikut kajian. Ya katanya kalau anaknya ingin ganteng, ingin cantik, sering lihat gambar ulama-ulama yang soleh, yang ganteng, atau ustazah yang cantik. Akhirnya orang ini kalau ada ustadz, ada kiai diajak foto, kemudian dipajang di dinding rumahnya. Bilang sama istrinya, dek, kalau diam-diam gak ada kerjaan, lihat gambarnya kiai atau ustadz, biar ganteng seperti beliau. Karena yang ditanya kebetulan sering ke masjid. Satunya yang ditanya jarang ke masjid. Nasihatnya beda. Apa kata dia? Kamu kalau ingin punya anak ganteng atau cantik, cari gambar-gambar artis, taruh di dinding. Dulu di dinding rumah itu kalau tidak gambarnya kiai, biasanya gambarnya artis. Itu kan pasang biasanya waktu istrinya hamil kan. Mengapa? Biar anaknya kalau laki-laki atau perempuan seperti artis. Ternyata begitu lahir gak sesuai ekspektasi. Anaknya tidak ganteng, tidak cantik. Kira-kira orang tuanya cinta apa gak cinta? Cinta. Dari cintanya orang tua kepada anak. Kalau orang tua lagi pergi jauh, lihat anaknya orang, ingat anak sendiri. Dan cinta kepada anak ini memang gak bisa ditukar, saudara. Kita ini punya anak walaupun wajahnya biasa-biasa, anaknya tetangga lebih ganteng, gak mau ditukar. Mengapa? Ya memang cinta tanpa seleksi pada anak. Dan cinta pada anak gak akan luntur. Orang tua menganggap kita ini masih anak-anak. Orang tua kita. Saya ini walaupun ustadz, kiai di mana-mana, pulang ke rumah ada nenek saya, ada saja yang marah pada saya. Kamu masih anak-anak. Saya dibilang anak-anak, padahal sudah dianggap ustadz, dianggap kiai di mana-mana. Ya namanya orang tua karena cintanya. Ternyata cinta kepada Rasulullah itu melebihi cinta kepada orang tua kepada anak. Itu standar keimanan kita. Dan kita ini ya, kalau ini membicarakan cinta, kita ini biasanya cinta kepada orang. Pertama ya, biasanya karena dua faktor. Apa? Pertama, kita biasanya cinta kepada orang karena faktor kesempurnaan. Betul. Orang tuh biasanya suka pada orang yang sempurna. Saudara punya anak perempuan yang melamar 3 orang ustaz. Sama-sama alim, hafal Quran, suaranya merdu. Cuma satunya ganteng, yang 2 kurang ganteng. Kira-kira pilih yang mana kira-kira? Kira-kira suka yang mana? Suka yang ganteng. Mengapa? Karena fitrah manusia memang suka kesempurnaan. Itu manusia. Nah, kalau kita ini suka pada orang lain karena faktor kesempurnaan,
maka seharusnya yang paling kita cintai adalah baginda Rasulullah. Mengapa Rasulullah paling kita cintai? Rasulullah ini paling sempurna. Dilihat dari segi apapun, aspek apapun, Rasulullah manusia paling sempurna. Enggak sama dengan manusia biasa. Dan para nabi ini saudara, kita ini kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Para nabi ini semuanya manusia-manusia pilihan, dan itu pilihan Gusti Allah. Namanya pilihan, apalagi pilihan Allah, enggak salah pilih. Kalau Allah yang memilih enggak salah saudara. Kalau kita yang memilih kira-kira salah apa enggak? Biasa salah, betul. Kadang-kadang milih anggota dewan ternyata keliru, betul. Milih wali kota ternyata keliru. Milih gubernur ternyata keliru. Milih presiden ternyata keliru. Milih suami ternyata. Kita ini milih kadang-kadang kok ternyata begini ya. Kayaknya lebih bagus gitu deh. Kan begitu. Karena kita yang milih. Tapi kalau Allah yang milih, gak ada yang keliru. Para nabi ini manusia pilihan Allah. Karena pilihan Allah sudah pasti paling sempurna. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing para nabi kami jadikan lebih utama daripada semesta alam. Apa maksudnya para nabi, para rasul lebih utama daripada semesta alam? Maksudnya lebih sempurna daripada siapapun orang biasa di muka bumi. Artinya apa? Kata para ulama, para nabi ini semuanya akmalun nas, manusia paling sempurna. Sempurna apanya? Apa saja? Khalqan wa khuluqan. Para nabi ini orang-orang sempurna, baik dilihat dari segi fisik, penampilan, maupun dilihat dari segi mental, budi pekerti. Para nabi ini dipilih oleh Allah bukan hanya karena akhlaknya paling bagus, enggak. Memang para nabi oleh Allah dicipta paling bagus akhlak. Kita misalnya punya tuan guru, punya ustadz, punya tokoh teladan, akhlaknya Masya Allah. Dibandingkan akhlak para nabi gak ada apa-apanya. Karena akhlak para nabi memang paling sempurna. Para nabi bukan hanya itu sempurna, tetapi juga fisik. Fisik penampilan paling sempurna. Apa kesempurnaan fisik yang pertama? Pertama ya, kesempurnaan fisik yang pertama penampilan. Penampilan ini berarti segi ketampanan. Para nabi ini semuanya tampan dan lebih tampan daripada manusia siapapun. Makanya kata para ulama, semua para nabi itu ajmalun nas, pasti orang paling tampan pada masanya. Gak ada ceritanya seorang nabi itu mukanya biasa-biasa, gak ada. Apalagi di bawah standar, gak ada. Atau seorang nabi kalah ganteng dengan orang biasa, gak ada. Memang paling tampan. Gak ada nabi wajah biasa-biasa, gak ada. Itu para nabi memang lebih tampan daripada orang biasa. Dalam kisah-kisah para nabi yang terkenal tampan, nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini terkenal paling tampan. Pada waktu Mi'raj sampai di langit nomor 3, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf, terkejut, kagum, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man hadza, ini siapa? Malaikat Jibril, ini tampan sekali. Di Mekah kayak ini gak ada, apalagi di Pekanbaru. Di Mekah sudah gak ada, gimana di Pekan? Kan yang ganteng-ganteng kan memang orang Mekah, karena di sana memang tetangganya Rasulullah. Yang dekat-dekat Rasulullah ganteng-ganteng, semakin jauh semakin tidak ganteng memang. Kalah memang sama orang Arab itu. Kata malaikat Jibril, hadza akhuka Yusuf. Loh, ini saudara kamu Nabi Yusuf. Waqad u'tiya syatral husni. Memang Nabi Yusuf oleh Allah diberikan ketampanan 50%.
Nabi Yusuf itu gantengnya 50%. Karena gantengnya 50%, wajahnya Nabi Yusuf lebih ampuh daripada obat bius. Siti Zulaikha karena kedengaran orang-orang, para istri, para pejabat tergila-gila dengan pembantunya Nabi Yusuf dibully. Kata istri-istri pejabat Mesir, kok ada istri Perdana Menteri tergila-gila dengan pembantunya? Siti Zulaikha gak terima. Mereka gak kenal siapa Yusuf. Saya ini setiap hari bersama Yusuf di rumah, gimana gak tergila-gila, orangnya ganteng. Akhirnya apa? Siti Zulaikha membuat hidangan makanan buah-buahan. Buah-buahan yang diiris-iris dengan pisau kecil, seperti apel, buah pir, buah semangka, atau apalah yang pakai pisau. Lalu istri-istri pejabat semuanya diundang di hidangan itu. Ketika mereka dipersilahkan makan, mengupas buah-buahan itu, Nabi Yusuf disuruh keluar. Begitu Nabi Yusuf lewat, semua istri-istri pejabat ini terpesona, terkesima, sampai gak terasa kalau yang diiris-iris itu jari-jari. Gak terasa sakit. Mengapa? Tampan sekali Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Malaikat Jibril menyodorkan cermin kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah bercermin, ternyata wajah Rasulullah SAW lebih tampan 2 kali lipat daripada Nabi Yusuf. Rasulullah itu tampannya 100%, Nabi Yusuf 50%. Nabi-nabi yang lain kebanyakan di bawah Nabi Yusuf. Kita-kita yang bukan nabi di bawahnya lagi. Ya cuma bawah-bawah lagi, karena kita orang Indonesia jauh dari Mekah. Kalau yang Mekah, yang Arab-Arab ini karena memang dekat, Rasulullah ganteng-ganteng. Agak jauh masih ganteng, kayak Iran, Pakistan ganteng. Semakin jauh berkurang gantengnya. Ya tapi dapatlah. Buktinya ada yang mau sama kita. Walaupun nggak tergila-gila. Paling kalau ngejar-ngejar dikira kita banyak duit, itu aja. Dikira gak punya duit mungkin gak mau. Nah ini artinya apa? Para nabi ini ganteng-ganteng saudara. Karenanya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Para nabi ini memang ganteng-ganteng, suaranya merdu-merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Nabi kita ini paling tampan, paling merdu. Umat Islam harus tahu saudara, kalau para nabi ini ganteng. Mengapa? Kalau gak tahu bahaya. Di negeri kita ini banyak model-model palsu, betul. Ustadz palsu ada apa gak ada? Ada. Kiai palsu ada apa gak ada? Buya palsu ada gak ada? Dokumen palsu ada? Ijazah palsu ada? Ada. Nabi palsu ada, apalagi cuma ijazah palsu. Mestinya gak perlu dipersoalkan. Gak perlu, kita ini biasa dokumen palsu. Cuma kebetulan lagi apes. Nah kalau orang gak mau sifat wajib para nabi, gampang percaya. Di negeri kita ini sering orang ngaku jadi nabi. Begitu dilihat wajahnya, ternyata rata-rata wajahnya di bawah standar. Masa kayak itu pilihan? Memangnya Allah gak punya stok lagi mau dipilih? Nah ini apa namanya? Kesempurnaan para nabi. Kemudian kesempurnaan yang lain apa? Kita ini biar tahu. Kesempurnaan yang lain para nabi, segi kekuatan. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Gak ada nabi itu fisiknya loyo, gak ada.
Bahkan para nabi ini kekuatan fisiknya 30 kali orang biasa. Bukan 2 kali, tapi 30 kali orang biasa. Itu fisik para nabi. Nabi-nabi kuat-kuat. Ingat kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu begitu lahir, Raja Fir'aun mengeluarkan dekrit. Dekrit Raja Fir'aun, apabila Bani Israel melahirkan bayi laki-laki, maka harus diambil oleh petugas keamanan dan dibunuh. Kalau bayinya perempuan dibiarkan hidup, nanti setelah besar jadi pelayan. Nabi Musa lahir, gimana ini? Akhirnya apa? Oleh orang tuanya Allah memberikan ilham, yang dituntun oleh Allah. Orang tuanya Nabi Musa suruh cari peti dari kayu jati. Lalu Nabi Musa suruh hanyutkan ke sungai Nil. Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Begitu hanyut di sungai Nil, diikuti oleh kakaknya yang perempuan. Siapa yang ngambil adik awak ini? Ternyata sampai di hilir, di pepohonan, nyangkut. Dan di pepohonan ini ada irigasi saluran air ke kolam pemandian di istana Fir'aun. Terkejut kakaknya, aduh kok nyangkut di situ? Gimana ini? Tahu-tahu masuk ke irigasi, ke saluran yang arahnya ke kolam pemandian Raja Fir'aun. Masuk ke situ, tambah terkejut. Kok masuk ke situ adek ini? Ternyata permaisuri Raja Fir'aun, Siti Asia, lagi mandi bersama dayang-dayang. Ada peti hanyut dari hulu diambil sama dayang-dayang. Gak berani buka, langsung diserahkan kepada Tuan Putri si permaisuri. Begitu dibuka saudara, ternyata bayi laki-laki yang sangat tampan. Para nabi memang tampan-tampan. Karena bayi laki-laki tampan, Siti Asia langsung jatuh hati. Ini anak saya. Ini kesempatan anak saya. Karena Siti Asia menikah dengan Raja Fir'aun, bertahun-tahun gak punya anak. Langsung diajukan kepada Raja Fir'aun. Kasih tahu kepada Raja Fir'aun, Tuan, qurratu ainin li walad. Ini anak kesayangan kita. Kata Fir'aun, loh, anak siapa ini? Saya takut, katanya. Saya ini akan dibunuh oleh bayi laki-laki yang lahir tahun sekarang. Ini kok mau jadi anak kesayangan, loh Tuan. Ini anak kesayangan, lihat anaknya ganteng, pasti gak nakal anak ini. Akhirnya apa? Karena Fir'aun bertahun-tahun gak punya anak, dituntut oleh istrinya Tuan. Tuan kan gak bisa ngasih anak sama saya. Gimana kalau ini aja jadi anak kita? Dah jadi putra mahkota. Akhirnya apa? Karena Fir'aun memang gak bisa ngasih anak, akhirnya Fir'aun menerima Nabi Musa sebagai anaknya. Bayangkan saudara ya, orang itu kalau takdirnya memang dibunuh oleh bayi yang lahir tahun itu, ribuan bayi dibunuhnya sama Fir'aun. Ternyata karena takdirnya memang mati di tangannya, calon pembunuhnya jadi anggota istana. Memang manusia gak bisa lari dari takdir. Nah, ketika Nabi Musa sudah mulai bisa digendong duduk berapa bulan biasanya digendong duduk. Tangannya Nabi Musa ini bisa jamah-jamah. Fir'aun ini jenggotnya tebal, dipegang-pegangnya oleh Nabi Musa yang masih bayi. Begitu dipegang kuat-kuat lalu ditarik dan copot itu. Melihat jenggotnya copot, ditarik, Musa yang masih kecil, Fir'aun ini terkejut. Jangan-jangan anak ini yang akan membunuh saya. Dipanggil permaisurinya, Dek, apa? Ini gimana? Jangan-jangan anak ini membunuh saya nanti. Kenapa bang? Jenggot saya dicabutnya, kata. Bang, ini anak kita gak ngerti apa-apa. Abang jangan khawatir. Ini kata Siti Asia. Akhirnya Fir'aun menerima. Lama-lama Nabi Musa belajar berjalan. Suatu ketika Raja Fir'aun duduk di kursi singgasana. Sedang duduk-duduk di kursi, kaki kursinya ketendang Nabi Musa, jatuh dia. Bayangkan,
Nabi Musa baru belajar berjalan, sanggup menendang orang duduk di kursi dan jatuh. Akhirnya apa? Fir'aun terkejut lagi. Jangan-jangan anak ini yang akan bunuh saya. Dipanggil Siti Asyah. Dek, jangan-jangan anak ini yang mau bunuh saya. Kenapa? Tadi saya duduk di kursi ketendang sampai jatuh. Kata Siti Asyah, ini gak ngerti apa-apa bang. Gak ngerti, ini anak kita. Gak ngerti. Kata Fir'aun, kalau gak ngerti, kok dari kemarin-kemarin yang kena saya terus. Maka memang saya yang dia ini jadi sasaran. Akhirnya Nabi Musa dites. Gini aja bang, tes. Anak ini ngerti apa enggak? Akhirnya dites. Ambil 2 piring, satunya berisi emas, satunya isi bara api. Nabi Musa dipanggil, ayo anak ganteng, pilih yang mana? Nabi Musa menghampiri, tangannya mau mengambil emas. Oleh malaikat Jibril dipegang, diarahkan mengambil bara api. Piring yang ada bara apinya itu diambil, kemudian bara api ditaruh di mulutnya, akhirnya menangis. Karena waktu masih bayi memakan bara api, Nabi Musa setelah itu kalau berbicara gagal, gak lancar. Karenanya begitu diutus menjadi nabi, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, Tuhan lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kegagapan dari lidahku agar orang-orang bisa mengerti ucapanku. Karena sudah menjadi nabi, berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan. Nabi Musa fasih berbicara setelah itu. Nah, ini artinya apa saudara? Kembali kepada tadi, para nabi ini kekuatan fisiknya 30 kali orang biasa. Enggak ada nabi itu punya fisik loyo, enggak ada. Nah, ini artinya apa? Kita umat Islam harus mengetahui hal-hal kesempurnaan para nabi, terutama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Kembali kepada tadi saudara, kalau kita ini mencintai seseorang karena faktor kesempurnaan, mestinya yang paling kita cintai adalah baginda Rasulullah. Rasulullah ini paling sempurna. Gak ada seperti para nabi itu, gak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, orang itu biasanya mencintai atau menyukai orang lain karena faktor manfaat. Artinya bagaimana? Kalau ada orang sering ngasih sama kita, ngasih bantuan, ngasih uang, suka nolong, kita kan suka kan, betul? Kan suka orang yang suka ngasih. Makanya setiap 5 tahun sekali kalau menjelang pil-pil kan banyak sedekah itu, betul? Padahal bukan sedekah, itu riswah namanya, suap. Mengapa ngasih seperti itu? Kan ingin disukai, walaupun nggak betul caranya. Nah, kalau kita ini menyukai orang lain karena faktor manfaat, suka menolong, maka semestinya yang paling kita sukai, kita cintai adalah baginda Rasulullah. Mengapa Rasulullah? Rasulullah itu paling bisa menolong kita, siapapun, baik di dunia maupun di akhirat. Besok di akhirat saudara, di padang mahsyar. Saudara tahu padang mahsyar? Padang mahsyar itu tempatnya di mana? Di Sumbar? Bukan. Padang itu artinya daerah yang rata ya. Mahsyar itu tempat berkumpul umat manusia. Padang mahsyar itu negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Negeri Syam itu Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Di mana itu? Meliputi 4 negara, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Itu padang mahsyar. Besok setelah tiupan sangkakala kedua, kita ini bangkit dari alam kubur, digiring oleh api, berkumpul di padang mahsyar. Besok tempat yang semestinya di dunia ditempati 1 orang, besok yang berdesakan 1000 orang. Matahari dekat di atas kepala,
Orang berdiri di situ paling lama 50.000 tahun. Karena berdiri lama di padang mahsyar, suasana panas, sebagian keringat sampai di pusar, sebagian keringat sampai di leher, sebagian keringat sampai di mulut. Orang-orang pada stres, pada panik, akhirnya rembukan. Gimana ini caranya agar ada jalan keluar? Minta tolong siapa ini biar menghadap kepada Allah agar segera diambil keputusan. Terserah deh, masuk neraka iya, masuk surga iya, masuk neraka iya. Daripada begini gimana berdesak-desakan. Dikiranya di neraka lebih enak. Akhirnya apa? Umat manusia rembukan mau minta tolong Nabi Adam, karena Nabi Adam ayah mereka. Akhirnya datang kepada Nabi Adam, fastaghatsu bi Adam. Ternyata apa? Kata Nabi Adam, saya gak bisa menolong kalian. Saya malu, takut kepada Allah. Saya mengurus diri saya sendiri. Akhirnya apa? Umat manusia mendatangi Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga angkat tangan. Lalu umat manusia mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan. Lalu mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan. Lalu mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa angkat tangan. Akhirnya apa? Umat manusia mendatangi baginda Rasulullah. Begitu mendatangi Rasulullah, kata Rasulullah, "Analaha." Ini memang bagian saya. Lalu Rasulullah SAW bersujud kepada Allah, memuji dan berdoa kepada Allah, meminta keputusan, dan doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Setelah itu segera Allah mengambil keputusan kepada umat manusia. Pada saat itu seluruh umat manusia mendapatkan pertolongan syafaat baginda Rasulullah. Artinya apa? Pada saat seluruh manusia ini memasuki masa-masa genting, ternyata masa-masa paling dahsyat, ternyata yang bisa menolong adalah baginda Rasulullah. Ini syafaatnya Rasulullah kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada orang-orang kafir. Tapi tetap masuk neraka mereka. Cuma segera diambil keputusan oleh Allah. Mereka berdiri dah 50.000 tahun. Tapi bagi orang-orang beriman dan istiqomah sholat 5 waktu, di padang mahsyar itu durasinya selama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu berapa jam? Maghrib 5 menit, Isya 7 menit, Subuh 10 menit. Berapa? 5, 7, 10 22. Zuhur 7 menit, Asar 7 menit. Berapa berarti? Berarti setengah jam saudara di padang mahsyar. Ini bagi orang yang istiqomah sholat 5 waktu. Yang enggak istiqomah enggak 5 jam saudara, lama, entah berapa lama. Yang penting paling lama 50.000 tahun itu. Karenanya kita ini perlu rajin memang ketika di dunia, agar di padang mahsyar gak lama lah. Amin Allahumma. Ini syafaat saudara. Kemudian itu kan besok di akhirat. Di dunia bagaimana? Di dunia Rasulullah bisa menolong kita dan selalu menolong kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Hayati khairun lakum, tuhditsuna wa yuhdatsu lakum." Aku ini hidup enak buat kalian para sahabatku. Mengapa? Kalian terjadi apa-apa, nanti solusinya disampaikan melalui aku. Ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat ini ada persoalan apapun, solusinya mendatangi Rasulullah. Sahabat gak punya kerja, konsultasi Rasulullah. Sahabat gak ada yang mau dimakan, minta kepada Rasulullah. Sahabat gak punya tempat tinggal di serambi masjid,
di depan rumah Rasulullah, Rasulullah yang urus kebutuhannya. Sahabat sakit gak sembuh-sembuh, minta doa Rasulullah. Apapun waktu itu memang Rasulullah, baik untuk urusan pribadi maupun urusan sosial. Dan itu apa saja saudara, sahabat itu. Ada sahabat gak laku-laku mau kawin, pura-pura lewat di depan Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, hei kamu, ya Rasulullah, kenapa gak kawin? Siapa Rasulullah yang mau sama aku? Yang mau sama saya siapa Rasulullah? Berarti minta dicarikan. Kalau orang ditanya, kenapa belum menikah? Siapa yang mau sama awak? Berarti minta dicarikan. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, hei, kamu datang ke rumah di sebelah bukit sana. Di bukit sana ada rumah, itu punya anak gadis. Sampaikan salam saya. Kamu saya suruh melawar putrinya. Pergi orang ini ke sana. Assalamualaikum Om. Ya ada apa? Ada salam Rasulullah, saya disuruh melamar putri Om. Akhirnya bagaimana? Ya diterima. Mengapa diterima? Yang melamar Rasulullah. Jadi ini yang belum kawin senang, yang punya anak gadis juga senang. Mengapa? Anaknya dilamar orang atas perintah Rasulullah. Itu apa saja pada waktu itu. Ada sahabat namanya Aqrabah al-Juhani. Anaknya sudah besar, masih gagap saja, kalau bicara gak lancar. Namanya Bahir bin Aqrabah al-Juhani. Diajak, dibawa menghadap Rasulullah. Sampai di depan Rasulullah, oleh Rasulullah ditanya, "Mangkana ma'aki Aqrabah?" Siapa itu kamu bawa Aqrabah? Ibni Bahir ya Rasulullah, ini anakku si Bahir. Dipanggil oleh Rasulullah, "Udhu ya bunai, sini nak." Lalu Bahir ini duduk di samping Rasulullah, kepalanya diusap-usap. Ditanya oleh Rasulullah, "Masmud, siapa namamu?" "Ismi Bahir ya Rasulullah, namaku si Bahir." Lalu kata Rasulullah, "Lah, jangan pakai Bahir. Bahir itu artinya penghalang. Bal ismuka Bashir, namamu tak ganti Bashir. Bashir itu artinya pembawa berita gembira. Kamu pulang ke rumahmu, ibumu gembira." Diganti Bashir. Lalu kata si Bashir ini, "Ya Rasulullah, fi lisani uqdah." Rasulullah, di lidahku ini ada gagal. Saya kalau berbicara gak langsung keluar, masih lama mau keluar. Gimana Rasulullah? Akhirnya apa? Kata Rasulullah, "Istighfar." Buka mulut. Begitu orang ini buka mulut, anak ini buka mulut, oleh Rasulullah diludahi. Wah, begitu diludahi, apa yang terjadi? Anak ini langsung fasih berbicara, langsung lancar saudara. Makanya di dalam sholawat nariyah, di antara sifat Rasulullah adalah alladzi tanhallu bihil uqad. Rasulullah seorang nabi di mana orang yang gagap berbicara bisa hilang sebab beliau. Itu mukjizat Rasulullah. Lama-lama setelah Bashir ini dewasa, Rasulullah wafat, Bashir ini ikut perang kemana-mana. Waktu Palestina ditaklukkan oleh umat Islam, Bashir gak pulang ke Madinah, menetap di Palestina menyebarkan Islam. Setelah para sahabat banyak wafat, karena Bashir ini tergolong sahabat generasi junior, beliau masih hidup. Beliau ini menjadi destinasi, menjadi tumpuan umat Islam yang gak mengikuti masa Rasulullah, dicari-cari. Setiap ada orang datang menghadap beliau bertanya-tanya, pasti ceritanya yang diceritakan masa kecilnya, yang gagap berbicara, lalu mulutnya diludahi oleh Rasulullah dan langsung fasih berbicara. Orang-orang yang menghadap beliau merasa heran. Mereka pada tanya, "Buya, ya, gimana dengan kepala Buya? Ada apa?" Kepala Buya, rambut bagian atas masih hitam-hitam, sementara yang di samping kok putih-putih. Gimana ceritanya kepala Buya? Kata Bashir al-Juhani, kata beliau, "Dulu waktu masih kecil, ketika saya menghadap Rasulullah, rambut saya yang diusap-usap cuma bagian atas.
makanya gak mau putih sampai sekarang. Yang di pinggir ini gak di pusatnya, makanya cepat putih setelah keluar. Artinya apa saudara? Rasulullah ini memang mengalirkan energi positif pada siapapun. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Sekarang Rasulullah sudah wafat, bagaimana? Sama saja. Rasulullah bersabda, wa mamati khairun lakum. Aku ini meninggal juga baik buat kamu. Mengapa baik? Tu'rabu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Apapun yang kita lakukan, Rasulullah memonitor. Rasulullah tahu. Jangan dikira gak tahu. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Tapi kalau aku lihat perbuatan kamu tidak baik, aku doakan Allah mengampuni kamu. Artinya apa? Rasulullah ini selalu mengampuni, selalu mendoakan kita saudara. Dan karena Rasulullah ini masih hidup, selalu mendoakan kita, maka sampai kapanpun kita sebagai umatnya, apabila ada kesulitan, ada hajat, ini bisa diatasi dengan cara mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah. Caranya bagaimana? Memperbanyak sholawat, bertawassul dengan beliau, ziarah ke makamnya. Mengapa begitu? Karena Rasulullah memang rahmatnya Allah yang dipersembahkan kepada umat Rasulullah SAW bersabda, innama ana ar-rahmatul muhdan. Aku ini hanyalah rahmat Allah yang dipersembahkan buat kalian. Artinya apa? Rasulullah ini memang sumbernya rahmat Allah. Rahmat Allah yang sampai kepada kita itu alirannya, pintunya melalui baginda Rasulullah. Makanya orang yang rajin baca sholawat, orang yang rajin merayakan maulid, insya Allah hajat-hajatnya akan dimudahkan. Karena memang Rasulullah ini sumbernya rahmat Allah. Ini ada cerita, terakhir cerita. Tahun 2006 saya ini menikah. Waktu di pondok saya suka menulis kitab yang saya baca. Kalau poin-poinnya menarik saya tulis. Pulang juga begitu. Lama-lama mikir, ini kalau nulis tangan kurang rapi. Yang enak tulis di komputer. Berarti perlu beli komputer. Akhirnya saya ke kota, ke toko-toko komputer. Sampai di kota ternyata gak ada yang cocok. Mengapa? Uang saya gak cukup. Cuma sampai di rumah malam-malam, karena sudah punya keinginan, bingung gimana caranya uang yang gak cukup tapi bisa dapat komputer. Akhirnya buku-buku kitab saya buka. Saya cari amalan-amalan dari guru saya yang mempercepat terkabulnya hajat. Amalan apa kira-kira? Ternyata ada amalan pendek. Sholat hajat 2 rakaat, lalu baca astaghfirullahaladzim, istighfar 500 kali, lalu baca sholawat 500 kali, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah 500. Dalam pikiran minta komputer ya Allah. Terus gitu. Begitu selesai baca, mungkin karena kecapean langsung tidur. Begitu tidur saudara langsung bermimpi di kamar saya ada laptop. Begitu bangun dua perasaan berbeda. Pertama senang. Mengapa? Orang itu saudara kalau ingin sesuatu lalu yang diinginkan datang dalam mimpi itu senang. Karena yang diinginkan terkabul walaupun dalam mimpi. Yang kedua, saya bingung. Mengapa bingung? Saya kan mintanya komputer. Kok mimpinya laptop? Uang saya beli komputer gak cukup, apalagi laptop. Kan waktu itu lebih mahal. Tiba-tiba waktu agak siang ada kawan nelfon, Ustaz, apa?
Ustadz gak ingin punya komputer. Saya ini bukan cuma ingin, sangat ingin. Nah terus, uang saya gak cukup. Kemarin keliling-keliling di kota, uang gak cukup. Gini Ustadz, berapa uang Ustadz yang ada serahkan ke saya. Nanti saya dapatkan paket komputer lengkap. Akhirnya uang saya kasihkan pada beliau. Setelah uang saya kasihkan, dapat 2 hari, kira-kira 2 hari beliau telepon saya, Ustaz, kapan komputernya dijemput? Akhirnya saya ke rumah beliau ambil komputer. Komputer saya bawa. Setelah saya punya komputer, pikiran penasaran. Mengapa? Ini mimpinya laptop, kok komputer yang datang? Mana laptopnya? Kok belum datang? Lama-lama saya ada undangan debat. Ada undangan debat di Surabaya. Karena saya mau berdebat, kiai-kiai banyak datang. Katanya terus mau tengkar katanya. Di UIN Surabaya. Ada kiai sepuh menghampiri saya, Ustaz, ya kiai, besok debatnya agak lama. Gimana kiai? Paling lama 15 menit. Kok bisa? Musuhnya KU. Musuhnya kalah. Ya enak kiai kalau gitu. Nanti selesai debat, karena Ustadz menang, saya belikan hadiah. Hadiah apa kiai? Saya kasih laptop baru. Ya terima kasih kiai. Kalau memang kasusnya belum punya, saya bilang begitu. Ternyata besoknya debatnya agak lama, 15 menit selesai. Saya pulang ke rumah, dapat 5 hari beliau telepon. Ada apa kiai? Kapan ke rumah? Siap kiai, kapan saja. Ini laptopnya diambil, sudah tak belikan. Akhirnya saya ke tempat beliau dan saya dapat laptop baru seperti yang dilihat dalam mimpi. Kira-kira dapat 5 hari, ada kawan telepon, Ustaz, sudah punya laptop apa belum? Oh sudah. Dari mana? Kiai itu kemarin ngasih hadiah pada saya. Oh ya udah kalau gitu. Karena beliau bilang ya udah, saya penasaran. Beberapa hari kemudian saya acara di Surabaya jumpa dengan beliau. Saya tanya, sampeyan tempo hari nelpon saya, tanya saya punya laptop. Pertanyaan itu apa maksudnya? Kata beliau, saya Ustaz kemarin di toko laptop, maunya beli laptop buat sampeyan. Lah mana? Katanya sudah punya. Ya gak jadi katanya. Waduh, ini kalau jawaban salah. Artinya apa? Kita ini kalau ditanya orang, sebelum menjawab harus pikir-pikir. Mengapa? Karena jawaban bisa menentukan nasib. Nasib itu bisa ditentukan jawaban. Makanya pikir-pikir. Nah, artinya apa? Kembali kepada tadi, artinya kita ini kalau punya kesulitan apapun, punya kesusahan apapun, sebenarnya Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling bisa menolong kita. Dan ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama dulu, bukan cuma kita. Sejak masa sahabat, pada masa ulama salaf, setelahnya generasi salaf, dulu ada 3 ulama, Imam At-Tabrani, Imam Abu Syekh, dan Imam Ibnul Muqri. Sama-sama ahli hadis. Waktu di Madinah, 3 orang ini sudah berhari-hari gak makan, kehabisan bekal, masih mondok. Akhirnya apa? Imam Ibnul Muqri malam-malam beliau ini mendatangi makam Rasulullah. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah al-ju', Rasulullah kami bertiga kelaparan, gimana ini? Akhirnya 3 orang ini kembali ke kamarnya. Ketika mereka sedang ada di kamar, tiba-tiba ada 2 tamu datang, ngetok pintu, tok tok tok. Gak taunya yang datang seorang sayyid dengan pembantunya. Pembantunya membawa 2 kantong makanan. Sayyid ini bilang sama mereka, kalian sudah berapa lama gak makan? Sudah lama Sayyid. Kenapa lapor Rasulullah gak langsung ke saya? Rasulullah negor saya, nyuruh saya antar makanan. Awas loh, ke depan kalau ada apa-apa jangan bilang-bilang Rasulullah. Nanti dikira kita gak peduli sama kalian. Langsung ke saya kata. Artinya apa? Jangan dikira Rasulullah gak bisa menolong. Karena para nabi yang sudah wafat sebenarnya masih hidup, dan itu namanya hidup di alam barzakh.
Nah ini saudara, di antara hikmah peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini hajat kita semuanya terkabul. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Yang sakit dihilangkan penyakitnya. Yang punya hutang segera lunas hutangnya. Yang belum bangun rumah segera punya rumah. Yang bingung cari kerja, mudah-mudahan rizkinya lancar-lancar aja. Rizki yang halal dan melimpah. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Dapat jodoh yang soleh, dapat jodoh yang solehah. Amin Allahumma amin. Karena peringatan Maulid Nabi ini, kata para ulama, mempercepat terkabulnya hajat. Dan kalau ada acara maulid, ada sumbangan, kalau ingin hajatnya terkabul, kata sebagian ulama, bawa buah-buahan minimal 7 macam. Jadi apa? Kalau 7 macam apa saja berarti? Jeruk, pir, apel, buah naga, pisang, anggur hijau, anggur merah. Wah, 7. Tambah lagi, jangan cuma 7. Semangka, apalagi yang banyak, karena itu memang itu hidangannya baginda Rasulullah. Insya Allah kalau 7 macam buah-buahan, apalagi lebih, insya Allah hajat cepat terkabul. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan tercapai semua hajatnya ya. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan, ya cerita-ceritalah biar kita ini semakin mengenal pribadi Rasulullah. Rasulullah itu kalau diceritakan 2 hari 2 malam nggak selesai saudara. Ini hanya kulit-kulitnya. Saya ini belum berceramah maulid dari tadi. Maulidnya belum dimulai. Saya kan belum cerita lahirnya Rasulullah, kan belum kan. Ini hanya pengantar-pengantarnya. Ya gak apa-apalah pengantarnya. Kelahirannya Rasulullah kapan-kapan, mudah-mudahan ada umur panjang. Mudah-mudahan kita mengikuti maulid tahun depan dan maulidnya tambah meriah. Amin Allahumma amin.